Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, balik lagi sama gue Tama. Nah, hari ini gue mau bahas tentang 5 kelebihan dari kamera Akaso V50X yang sekarang gue pakai ini. So, gue pakai kamera Akaso V50X ini di kualitas video 1080 pixel di 60 fps teman-teman. Mungkin nanti sedikit ada penurunan pada saat proses editing ya, karena gue editingnya cuma pakai HP. Terus di aplikasi CapCut juga belum CapCut yang berbayar ya, jadi masih CapCut yang standar, bukan standar, masih gratisan. Kalau standar itu masih berbayar masuknya. CapCut standar, terus belum pro juga. Jadi nanti mungkin ada sedikit penurunan kualitas video setelah gua upload, setelah proses editing. Oke. Masuk ke kelebihan yang pertama. Jadi untuk kelebihan yang pertama ini, Akaso V50X ini dengan harga yang menurut gue cukup murah ya. Harganya itu cuma 1.500.000-an atau 1.600.000 deh waktu itu pas gue beli. Soalnya gue beli ini berikut dengan mikrofon eksternalnya. So by the way, mikrofon eksternal ini terpisah, jadi buat beli lagi aja 100.000-an, jadi 1,6an. Oke. Belum termasuk dengan memori itu terpisah juga. Kualitasnya menurut gua cukup oke. Dia bisa merekam sampai dengan 4K 30 fps. Nah, itu kelebihan yang pertama ya teman-teman ya. Terus untuk kelebihan yang kedua itu Akaso V50X ini dia sudah ada AIS atau Electronic Image Stabilization. Jadi Electronic Image Stabilization ini ngebantu untuk menstabilkan gambar yang direkam oleh Akaso V50X ini supaya lebih nyaman dilihat, nggak geter-geter gitu loh bro. Kalau ngelihat video kan kalau geter-geter agak pusing juga ya. Jadi kalau kita jalan ke atau melewati jalanan yang sedikit bumpy, videonya lebih stabil. Nah, gimana nih menurut kalian nih? Nah, ini gue tengok kiri tadi, tengok kanan, atas, bawah, atas. Nah, gimana nih menurut kalian dari hasil perekaman Akaso V50X? Oh ya, gue juga setting di exposure ya teman-teman ya. Exposure itu kalau lagi, ini kan pagi ini lumayan terik nih ya, ini juga 8 aja udah terik ini teman-teman. Jadi exposure itu gue pakai di -3 supaya gambarnya itu tidak terlalu over ya exposure ya. Terus untuk white dynamic ratio gue nyalain juga. So hasilnya kurang lebih kayak gini. Gue ambil lagi. Oke. Agak macet di Jalan PD Simatupang teman-teman. Di sini memang macet terus ya. Nggak ada galian aja macet, apalagi ada galian. Oh, di sini sering juga sih galian kayak mungkin kabel optik, saluran air gitu ya. Entah perbaikan atau instalasi baru. Oh iya, keren ya. Kita nikmatin aja.
Nah, masuk ke kelebihan ketiga teman-teman. Jadi ya selayaknya action cam, kebanyakan itu dilengkapi dengan ini ya, aksesoris ya. Jadi dia tuh udah ada aksesoris untuk divingnya, covernya dia untuk waterproof. Kalau dia telanjang nggak pakai case itu dia belum waterproof ya teman-teman ya. Ya mungkin cuma sekedar cipratan ya, it's okay ya. Cuman kalau hujan deras kayaknya gua agak worry juga soalnya. Worry ya teman-teman. Jadi untuk dibanding dengan merek-merek lainnya, contoh lah merek-merek ternama ya sekelas itu, yang di kelasnya lebih tinggi itu kan ada itu GoPro ya, yang umumnya orang pakai. Di GoPro itu teman-teman, wah itu kalau kita beli itu belum sama aksesoris teman-teman. Jadi aksesorisnya itu aksesoris standar aja, kayak mungkin waterproof case, terus sedikit mounting ya. Kalau di Akaso V50 ini kan mountingnya cukup banyak, terus aksesorisnya juga lumayan banyak dan lengkap teman-teman. Nah itu yang kita tadi kelebihan ketiga ya. Sekarang tuh kita masuk ke kelebihan keempat. Gue sambil baca ini teman-teman, tapi gue udah bikin skrip. Ya kata-katanya yang keluar dari mood gue ini itu dari skrip. Ini kalau nggak bikin skrip kadang suka ngaco, bahasanya ngalor gitu. Tapi ada improvisasinya juga sih. Terus kelebihan keempat nih teman-teman nih. Kelebihan keempat itu yaitu dia udah touchscreen ya. Jadi situ bantu banget, dan juga UI-nya tuh atau user interface-nya tuh menurut gue cukup simpel, mudah dipelajari ya, meskipun kalian belum begitu kalian belum begitu expert setting di kamera action cam, cuman tetap kalian bisa terus tapi by the way gue udah punya kamera ini kurang lebih sekitar 1 bulan lebih ya. Nah jadi semua kelebihan-kelebihan yang barusan gue sebutin itu basically dari pengalaman gue temen selama 1 bulan ini gue pakai. Nah, sebelumnya gue udah pakai di channel gue yang satunya lagi, yaitu Ramski Channel, dia untuk mancing teman-teman. Beberapa kali buat ini juga sih, buat apa sih, motovlog juga, cuman lebih seringnya dipakai buat mancing. So sekarang kita masuk ke kelebihan kelima. Oke, untuk kelebihan kelima ini harga. Yep. Harga teman-teman. Harga dari Akaso V50 ini menurut gua parah sih. Dengan harga 1,5 bisa dapat aksesoris lengkap, ya nggak? Terus kualitasnya menurut gua udah cukupan lah ya, nggak over spec tapi cukupan. Menurut gua kualitas dari Akaso V50 ini cukupan teman-teman. Untuk orang sambil baca chat di jalan gila. Nah itu kalau nggak bikin skrip kadang suka gatel bahas-bahas yang lain. Iya, bahas lagi yang tadi ya, kelebihan kelima.
ngomong global itu ya itu harga ya 1,6 gitu dapat aksesoris yang cukup lengkap banget bisa bilang. Cuman gua kemarin tuh ada tambahan aksesoris, jadi sebelumnya tuh memang gua pernah beli aksesoris tambahan itu. Sebenarnya aksesoris itu gua tujuin buat handphone, case strap teman-teman. Case strap itu gua taruh handphone gitu di dada gitu ya teman-teman ya. Jadi kalau makan pas lagi mau mancing asik tuh. Cuman ya dengan catatan handphonenya harus yang lensanya super wide atau wide angle ya teman-teman. Handphone gua ini belum wide angle, jadi kurang kecil tuh dia Akaso. Ya itu kan kira-kira gue beli Akaso ini supaya lebih wide angle. Nah, dari semua kelebihan yang gue sebutin itu sifatnya objektif dan itu berdasarkan penilaian gue, terus pengalaman gue juga pakai si Akaso G50X ini teman-teman. Nah, kalau kalian punya mungkin pengalaman pribadi sendiri yang user Akaso G50X ini tentang kualitas, atau bahkan yang belum beli dan niat beli action cam tapi masih mikir budget terbatas gitu ya, daripada kalian kredit kan teman-teman ya. Kalau gue sih cukup menghindari kredit ya teman-teman. Kalau misalkan kita punya barang kredit itu kan artinya menurut gue nih ya, barang itu belum di level kita belum ada di level barang tersebut untuk memilikinya sampai kita kredit gitu kan. Kayaknya nggak wise aja gitu. Lebih baik sabar sedikit. Kalau sabar, habis itu ngumpulin sedikit-sedikit, terus bayar secara cash. Setiap bulan nggak ada tanggungan. Sometimes tuh gini ya teman-teman, kalau ngeredit itu mikirnya gini, sebulan cuma 300.000, sebulan cuma 600.000, gajinya sekian, udah akhirnya kredit. Habis itu ada timbul rasa tagihan nih, kita ngeliat barang lain gitu ya, timbul juga rasa konsumtif ya, terus gengsi ya, kita mau ngikutin gengsi orang lain. Misal ada iPhone terbaru, wah kemarin habis kredit ini cicilan cuma segini, akhirnya kredit lagi, kredit iPhone, kredit macem-macem. Yang menurut gue tuh barang-barang itu tidak begitu dibutuhkan banget di level kalian sekarang. Jadinya ujung-ujungnya apa, kajiannya kalian membesar, membengkak gitu ya, membengkak. Terus kalau kalian masih kerja, masih dapat penghasilan tetap, dan juga kalau nggak ada keadaan darurat yang harus mengeluarkan uang gitu ya, kalian masih bisa bayar. Cuma kalau misalkan kalian kami nggak kerja, tiba-tiba gitu diputus kontrak lah, diberhentikan lah, perusahaan kalian kolaps, terus kreditan kalian gimana? Oke, back to the topic again. Sekarang kita bahas kekurangan ya, kekurangan dari Akaso G50X ini. Yang pertama itu di waterproof ya, meskipun tadi gue udah mention dia udah waterproof ya, cuman dia tuh belum IP berapa ya, IP 68 apa ya, IP 68 ya bisa terendam ya. Terus nggak ada seal di area colokan-colokan kayak charger, colokan mikro itu nggak ada sealnya teman-teman, jadi nggak 100% waterproof, kecuali kalian pakai waterproof case. Jadi saran gua lebih baik
hujan-hujan tuh ya udahlah, nggak usah impor kecuali kalian pakai produk gas ya teman-teman ya. Terus kekurangan yang kedua teman-teman, kekurangan yang kedua itu ada di kualitas audio. So kualitas audio dari mic internal dari si Akas 150X ini menurut gua in noise reduction-nya itu kurang ya, dan nggak ada fitur itu. Terus gue pakai si mikrofon eksternal lah akhirnya teman-teman ya, gue pakai mikrofon eksternal. Nah setelah pakai mikrofon eksternal sedikit lebih mending, tapi masih ada noise di kayak kalian sekarang masih noise ya kan teman-teman, noise dari suara angin. Padahal si mikrofon ini gue taruh di, kan kalau gue ini halfbass ya teman-teman ya, halfbass di dalam halfbass kayak gini teman-teman, halfbassnya itu gue taruh di sisi sebelah kiri yang di tempat pipi ya, busa pipi, dekat busa pipi itu teman-teman. Itu kan harusnya sudah terhalang dari si busa pipi dan visor helm atau kaca helm ya, tapi masih noise. Mungkin dari kalian yang pakai si Akas 150X punya tips and trick atau punya rekomendasi mic eksternal lain, boleh juga teman-teman di share aja di komen aja di bawah, buat bahan gue improve jadi kualitas audio gue tuh oke. So untuk kekurangan selanjutnya itu kekurangan gimana tadi ya? Tiga ya? Oh iya, kualitas audio. Terus untuk oh iya teman-teman, untuk kualitas kalau dipakai malam itu nggak sewah kalau kita di settingannya yang auto atau standar, itu kualitasnya kurang teman-teman, nggak sebagus kamera-kamera action cam merek ternama ya teman-teman, ini kurang. Nah saran gua kalau malam kalian bisa pakai settingan wide dynamic ratio itu dimatiin pertama. Terus kedua, kalian atur di exposure di plus. Kalau gue itu plus, gue pentokin di plus 7. Exposure gue pentokin di plus 7 teman-teman. Jadi agak ngangkat lah gambarnya ya. Kalau ya mungkin kalau di perkotaan sih oke lah. Cuma kalau kalian masuk busukan ke hutan gitu kali aja mau bikin konten horor gitu, ada explore rumah-rumah terbengkalai itu kurang banget teman-teman. Jadi lebih baik nggak usah, lebih baik sebelumnya siang aja. Oke, mobil kocak tadi ini tapi giliran dia udah ke depan jalannya pelan. Nah, oke, gua Rama sampai sekarang sih udah ya pembahasannya. See you on the next video. Kalau kalian suka di like teman-teman videonya. Kalau mungkin ada yang kurang, saya mohon maaf. Itu penilaian yang tadi saya jabarkan itu adalah objektif saya pribadi ya. Jadi kalau ada yang kurang-kurang atau belum saya sebutin, mungkin teman-teman bisa tambahin di kolom komentar buat sama kita tuh sharing itu sih teman-teman. Oke, see you on the next video.